Ada 3 ya kegunaannya. Yang pertama, SKPP berfungsi sebagai dasar penghentian pembayaran, seperti namanya Bapak Ibu ya, surat ketetapan atau keterangan penghentian pembayaran. Jadi SKPP ini digunakan untuk dasar penghentian pembayaran, suatu pegawai di Satker penerbit SKPP. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika seorang pegawai telah diterbitkan SKPP-nya, maka pembayaran gaji atau penghasilan tetap bagi pegawai tersebut tidak bisa lagi dibayarkan di Satker asal, maaf, Satker penerbit SKPP ini, seperti itu. Jadi misalkan nanti apabila seorang pegawai telah diterbitkan SKPP, kemudian ternyata ada uang makan yang belum terbayar, atau ada tunjangan kinerja yang belum terbayar, dan yang harus membayar adalah Satker penerbit SKPP-nya, maka perlu dilakukan pembatalan SKPP terlebih dahulu, sebelum nanti dapat dilakukan pembayaran. Nah, kenapa perlu dilakukan pembatalan SKPP? Karena nanti Bapak Ibu pada saat menerbitkan SKPP itu, konsepnya Bapak Ibu ya, ke depannya ya konsepnya itu, ketika SKPP disahkan, maka atas nama pegawai tersebut akan dilakukan penonaktifan pada aplikasi gaji dan penonaktifan supplier, di KPPN. Secara konsep seperti itu Bapak Ibu ya, namun secara aplikasi nanti mungkin sedang dalam pengembangan, sehingga nanti masih perlu dilakukan, proses penonaktifan secara manual. Namun yang kita garis bawahi adalah ketika suatu pegawai sudah diterbitkan, seorang pegawai diterbitkan SKPP-nya, maka dokumen ataupun data-data pegawai tersebut di KPPN, baik pada GBP maupun pada supplier, juga akan dilakukan penonaktifan sehingga tidak dapat lagi dibayarkan. Nah, hal ini penting Bapak Ibu ya untuk mengantisipasi adanya proses, double bayar, baik double bayar gaji, double bayar tukin, dan double bayar penghasilan tetap lainnya, yang memang sekarang mungkin secara frekuensi sudah tidak pernah terdengar ya Bapak Ibu ya, atau sudah agak jarang ya. Namun kalau kita ingat pada periode-periode sebelumnya, mungkin kita pernah mendengar bahwa ada proses atau kejadian double bayar, di saat A penghasilannya masih dibayar, dan di Satker B juga masih dibayar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dengan adanya SKPP elektronik ini, dia akan melakukan, meminimalisir Bapak Ibu ya, proses double bayar itu. Nah, kemudian yang kedua, SKPP ini juga berfungsi sebagai dasar pembayaran gaji atau penghasilan tetap pegawai pada Satker penerima SKPP. Nah, jadi setelah tadi dilakukan penghentian pembayaran di Satker penyusun SKPP, maka di Satker penerima SKPP atau di Satker baru, SKPP ini dijadikan sebagai dasar pembayaran. Karena kan di SKPP nanti dicantumkan gaji terakhir dibayarkan kapan, Bapak Ibu. Nah, nanti berdasarkan, informasi yang ada pada SKPP, Satker, penerima SKPP nanti akan melakukan pembayaran di periode setelahnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, SKPP ini juga digunakan sebagai dasar pembayaran hak pegawai yang berhenti atau diberhentikan pada PT Taspen dan PT Asabri. Artinya dia menjadi dasar pembayaran untuk penghasilan pensiun, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menjadi penekanan di PMK 178 ini terkait dengan nanti percepatan pembayaran ataupun percepatan penyampaian SKPP atas pegawai yang pensiun, Bapak Ibu. Nah, kenapa seperti ini, Bapak Ibu? Karena pembayaran, pensiun ini tidak dapat dilakukan apabila KPA belum menerbitkan SKPP dan KPPN belum melakukan pengesahan SKPP dan penonaktifan basis data kepegawaian pada aplikasi gaji modul KPPN. Nah, jadi ketika ada pegawai yang pensiun di Satker Bapak Ibu, kemudian belum dilakukan penerbitan SKPP pensiun, kemudian juga karena belum diterbitkan SKPP itu KPPN belum mengesahkan, dan selanjutnya, dokumen SKPP-nya juga belum diterima oleh PT Taspen atau PT Asabri, maka pembayaran pensiunnya akan terhambat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu nanti di PMK ini juga diatur terkait dengan akselerasi ataupun percepatan penyampaian SKPP pensiun untuk percepatan pembayaran pensiun, Bapak Ibu, kepada para pegawai yang sudah memasuki batas usia pensiun, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk jenis SKPP ada di pasal 7, kita sudah mengenal Bapak Ibu ya, ada 2, ada SKPP pindah, baik dia pindah ke Satker pembayar gaji lainnya, itu bisa dilakukan secara kolektif. Jadi ketika nanti misalkan Bapak Ibu, ada pegawai yang pindah dalam jumlah yang banyak Bapak Ibu ya,
Tidak perlu melakukan perekaman manual satu persatu, tapi sudah difasilitasi di aplikasi gaji untuk dapat dilakukan pembayaran secara kolektif. Nah, untuk SKPP pensiun atau SKPP berhenti, termasuk juga untuk pegawai yang meninggal, Bapak Ibu ya, itu tidak, adapun belum ada fitur untuk pembuatan SK secara kolektif ya, Bapak Ibu ya. Dia tetap dibuat satu persatu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tanggung jawab KPA dalam penerbitan SKPP. Ini ada di pasal 8 ya. Jadi secara umum ada 3 Bapak Ibu tanggung jawab KPA terkait dengan penerbitan SKPP. Yang pertama, KPA bertanggung jawab atas kebenaran data pegawai. Nah, kebenaran data pegawai ini termasuk di dalamnya adalah yang pertama, kebenaran data identitas pegawai, yang kedua, kebenaran data penghasilan terakhir, yang ketiga, data utang, dan yang keempat, data keluarga. Nah, data identitas pegawai ini yang tadi kita bahas di awal, Bapak Ibu ya, termasuk nama, gelar, kemudian NIP, pangkat, dan golongan itu termasuk di dalamnya, Bapak Ibu. Jadi artinya KPA bertanggung jawab atas kebenaran identitas pegawai. Sehingga nanti kami harapkan Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan kembali apakah ada perbedaan identitas pegawai antara dokumen sumber dengan data yang ada di GPP, Bapak Ibu. Seperti itu. Karena nanti ketika ada perbedaan data pegawai, maka harus kita lakukan atau perlu kita lakukan proses ralat ataupun koreksi SKPP, Bapak Ibu. Dan yang itu juga tentu akan menambah load pekerjaan kita semua. Sehingga kami harapkan sebelum pengajuan SKPP, mohon dapat dipastikan terlebih dahulu bahwa identitas pegawainya telah sesuai. Nah, yang kedua adalah data penghasilan terakhir, Bapak Ibu. Nah, data penghasilan terakhir ini juga diperlukan dan merupakan tanggung jawab KPA supaya apa? Supaya tidak terjadi double bayar, kelebihan bayar, atau kekurangan pembayaran, Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu cek di aplikasi GPP Bapak Ibu masing-masing ya, seharusnya sudah ada record-nya kapan pegawai ini terakhir dilakukan pembayaran penghasilannya. Nah, yang ketiga adalah data utang, Bapak Ibu. Data utang ini nanti juga perlu kita cek kebenarannya, karena nanti di SKPP Bapak Ibu ya, ada kolom utang itu nanti akan kita cek Bapak Ibu, apakah pegawai tersebut masih memiliki utang atau tidak. Karena terkait dengan utang ini kan penyelesaiannya ada 2 ya Bapak Ibu ya, kalau dia masih berjalan maka dia bisa bayarkan dengan setoran ke kas negara atau bisa juga dipotong Bapak Ibu ya. Nanti juga ada terkait dengan utang ini surat keterangan kesanggupan akan menyelesaikan kewajiban dari pegawai itu. Jadi nanti KPA juga perlu mengecek data utang dari pegawai tersebut apabila ada. Kemudian yang keempat adalah data keluarga, Bapak Ibu. Data keluarga yang dimaksud di sini adalah yang masih menjadi tanggungan Bapak Ibu ya, istri dan anaknya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi tanggung jawab KPA adalah validitas data dokumen pendukung SKPP. Nah, validitas data dokumen pendukung SKPP ini, kalau sebelumnya kita sampaikan ya Bapak Ibu ya ke KPPN ya, ada SK pensiun, ada SK pemberhentian, kemudian ada surat keterangan kematian, kemudian ada surat atau SK mutasi pegawai untuk penerbitan SKPP pindah. Nah, ke depannya Bapak Ibu setelah adanya implementasi dari PMK 178 secara konsep, dokumen-dokumen pendukung ini tidak lagi dikirimkan ke KPPN, namun menjadi kewajiban dari KPA atau tanggung jawab KPA untuk melakukan validitas data dokumen pendukungnya dan penatausahaan dokumennya. Nah, kalau kita lihat di PMK 178 Bapak Ibu ya, dan di Juknis ya nanti yang di Juknis terkait dengan penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik ini, itu nanti KPPN akan melakukan validasi juga atas data SKPP yang disampaikan oleh satuan kerja. Validasinya termasuk salah satunya ini Bapak Ibu ya, tanggal SK-nya, kapan dia TMT pensiunnya, kapan dia TMT mutasinya, seperti itu, atau kapan dia dinyatakan meninggalnya itu Bapak Ibu, untuk menjadi dasar pembayaran penghasilan ataupun dasar penerbitan SKPP-nya, seperti itu. Nah, ini nanti mungkin fiturnya akan di-update lagi ya di aplikasi GPP, karena sepertinya saat ini tidak ada fitur upload dokumen pendukungnya Bapak Ibu.
Karena itu nanti mau dipastikan ya validitas atas kebenaran dokumennya. Jadi nomor SK dan tanggal SK serta TMT-nya kapan. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi tanggung jawab KPA adalah penyelesaian kewajiban pegawai kepada negara yang belum diterbitkan, mohon maaf, sebelum diterbitkannya SKPP. Nah, ini yang tadi kita maksud sebagai data utang, Bapak Ibu ya. Nah, yang di dalamnya ada apa saja? Yang pertama ada pengembalian BMN. Nah, pengembalian BMN ini bermacam-macam ya, Bapak Ibu ya. Bisa saja pegawai yang tadinya menempati rumah dinas, kemudian setelah mutasi atau pensiun kan sudah tidak berhak lagi atas rumah dinas, maka harus dikembalikan kepada negara. Kemudian misalkan juga ada kendaraan dinas ataupun, laptop kantor Bapak Ibu ya, pokoknya seluruh BMN yang tadinya dipinjamkan atau dikuasakan kepada yang bersangkutan ini harus dikembalikan sebelum diterbitkan SKPP. Nah, kemudian yang kedua ini adalah penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran. Jadi misalkan pegawai ada kelebihan pembayaran Bapak Ibu, baik kelebihan pembayaran uang makan, uang lembur, tunjangan kinerja, ataupun gaji. Nah, itu harus diselesaikan terlebih dahulu kelebihan pembayarannya melalui, penyetoran Bapak Ibu ya kalau dia bisa ataupun, nanti dipotong ya, dicantumkan pada data utang, seperti itu. Nah, termasuk juga untuk tuntutan perbendaharaan bagi bendahara yang misalkan, ada kelalaian ataupun ada tindakan pidana yang mengakibatkan dia harus, membayar tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi bagi non-bendahara yang misalkan ada, menyebabkan tuntutan ganti rugi. Nah, serta penyelesaian kewajiban lainnya Bapak Ibu yang juga harus diselesaikan oleh pegawai tersebut sebelum dia diterbitkan SKPP-nya. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu apabila pegawai tersebut belum menyelesaikan kewajibannya? Nah, ini ada, opsi Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang sampai dengan penerbitan SKPP pegawai tersebut tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka, pegawai tersebut membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kewajiban yang nanti akan masuk di dalam data utang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kewajiban ini nanti akan dijadikan bahan pertimbangan KPA dalam penerbitan, SKPP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang menjadi catatan sini Bapak Ibu bahwa surat pernyataan penyelesaian kewajiban ini dia bukan merupakan lampiran dalam permintaan pengesahan SKPP kepada KPPN. Dia dokumennya ditetapkan oleh satuan kerja, tidak disampaikan ke KPPN. Dan baik Bapak Ibu, kemudian kita akan sampaikan terkait dengan alur penerbitan dan pengesahan SKPP. Nah, ini secara umum ada dua Bapak Ibu ya, ada proses penerbitan dan pengesahan SKPP pindah, dan ada proses penerbitan dan pengesahan SKPP pensiun. Hanya saja ini tadi dibedakan antara Satker yang sudah interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian, dan Satker yang belum melakukan interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Jadi seharusnya ada dua saja, SKPP pindah dan SKPP pensiun. Nah, nanti yang akan kita bahas mungkin, di bagian yang Satker yang belum melakukan interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian Bapak Ibu ya. Karena, sepertinya di Satker Mitra Kabupaten Jakarta 5 belum ada yang sudah interkoneksi antara aplikasi gaji dengan aplikasi kepegawaiannya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu adalah proses penerbitan dan pengesahan SKPP, pindah. Ini bagi pegawai yang dipindahkan ke unit kerja yang lain. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, ini di Satker asal, di kotak yang pojok kiri bawah. Nah, Satker asal ini nanti PPABP melakukan perekaman data pegawai dan data dokumen pendukung raw data. Kemudian PPABP juga melakukan proses penerbitan SKPP. Nah, proses perekaman data pegawai, dokumen pendukung, dan proses penerbitan SKPP-nya dilakukan melalui aplikasi GPP Desktop, Bapak Ibu ya, aplikasi gaji desktop, baik GPP maupun DPP ataupun BPP. Nah, kemudian setelah dilakukan perekaman data oleh PPABP, dilanjutkan dengan proses validasi dan approval oleh KPA. Nah, jadi nanti, KPA melakukan pengecekan terlebih dahulu Bapak Ibu yang melakukan validasi atas perekaman yang dilakukan oleh PPABP dibandingkan dengan dokumen sumbernya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai, maka KPA atau PPK melakukan approval SKPP dan melakukan tanda tangan secara elektronik. Nah, tanda tangan secara elektroniknya ini dilakukan pada aplikasi GPP Desktop Bapak Ibu.
Nah, kemudian bagaimana apabila dokumennya belum sesuai, data yang direkam oleh PPAPP belum sesuai dengan dokumen sumber, maka KPA melakukan pengembalian melalui aplikasi kepada PPAPP. Nanti akan diperbaiki terlebih dahulu oleh PPAPP, baru nanti PPAPP melakukan pengiriman ulang ke KPA atau PPK untuk dilakukan pengecekan kembali oleh PPK atau KPA. Kalau sudah sesuai, baru nanti dilakukan approval melalui tanda tangan secara elektronik pada aplikasi gaji desktop Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti setelah dilakukan persetujuan oleh KPA atau PPK, satuan kerja bisa langsung mengirimkan SKPP tersebut ke KPPN secara sistem elektronik Bapak Ibu ya, melalui aplikasi GPP desktop-nya. Nanti ada tombol kirim, kemudian nanti apabila Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan internet ya laptopnya, maka akan secara otomatis terkirim ke KPPN data ataupun ADK SKPP dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti berdasarkan data yang Bapak Ibu sampaikan, KPPN akan melakukan validasi Bapak Ibu, akan menerapkan penerimaan SKPP terlebih dahulu, diterima oleh aplikasi GPP terpusat modul KPPN, kemudian nanti staf KPPN atau FO KPPN akan melakukan validasi, termasuk perhitungan gaji dan pengecekan SK secara sistemnya, seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang, ini ya, terkait dengan poin nomor 3 ini nanti mungkin kami masih dalam masa transisi Bapak Ibu ya, masih memerlukan cetakan SKPP secara elektronik dari Bapak Ibu yang nanti akan kami sampaikan email, yang nanti perlu Bapak Ibu sampaikan ke email ya, nanti akan kami sampaikan email-nya apa, sekaligus nanti untuk proses konfirmasi bahwa satuan kerja kami sudah menyampaikan SKPP. Karena memang saat ini aplikasinya juga masih, dalam proses penyempurnaan Bapak Ibu ya. Sudah selesai, sudah dapat digunakan, namun masih ada beberapa hal yang mesti disempurnakan, termasuk tadi Bapak Ibu ya, untuk proses, validasinya, seperti itu. Nah, nanti kemudian ketika, sudah dicek data SKPP-nya oleh staf KPPN, nanti akan dicek lagi oleh kepala seksi pencairan dana di KPPN. Nah, apabila datanya sudah sesuai, Bapak Ibu sudah tepat, maka kepala seksi pencairan dana akan melakukan approval dengan melakukan tanda tangan elektronik tersertifikasi Bapak Ibu ya di aplikasi GPP terpusat modul KPPN, seperti itu. Jadi tanda tangan elektroniknya ada 2 ya Bapak Ibu. KPA di modul GPP desktop, kemudian kasih pencairan dana di modul GPP KPPN. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah dilakukan, approval, ini secara konsep seharusnya akan ada penonaktifan database pegawai pada aplikasi gaji dan pada SPAN untuk penonaktifan data supplier. Namun sampai saat ini sepertinya masih belum terkoneksi, Bapak Ibu masih dalam proses pengembangan, sehingga penonaktifannya akan dilakukan secara manual Bapak Ibu ya, melalui mekanisme penonaktifan, eee, data supplier sesuai dengan Perjanjian Nomor 8 Tahun 2013 terkait dengan, penatausahaan supplier dan kontrak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti setelah dilakukan proses persetujuan oleh kepala seksi, pencairan dana, PPABP nanti dapat melakukan unduh data Bapak Ibu ya, unduh data SKPP yang sudah ditandatangani oleh kasih pencairan dana, di mana di aplikasi gaji terpusat modul Satker Bapak Ibu. Jadi ngeceknya bukan atau melakukan monitoringnya bukan pada aplikasi GPP Desktop, namun pada aplikasi gaji terpusat yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk, pelaksanaan rekon gaji, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah diterbitkan ataupun dilakukan pengesahan SKPP-nya oleh KPPN, nanti BPAPB melakukan pengiriman data pegawai pindah ya Bapak Ibu kepada Satker yang baru, kemudian nanti BPAPB dari Satker yang baru akan melakukan pengiriman data pegawai baru ke KPPN, KPPN tujuan ya, KPPN yang baru untuk dilakukan proses pengaktifan dan pendaftaran, supplier baru, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya secara secara konsep Bapak Ibu ya, ini masih mengadopsi konsep dari proses pengajuan SKPP secara, konvensional Bapak Ibu ya. BPAPB menyampaikan ke KPPN, kemudian nanti BPAPB melakukan penyampaian dokumen pegawai baru atau pegawai pindah, kemudian nanti di Satker baru akan dilakukan pengiriman data pegawai pindah ke KPPN. Hanya saja prosesnya
ini semuanya dilakukan melalui aplikasi Bapak Ibu ya, dilakukan secara elektronik, tidak ada lagi penyampaian dokumen hard copy ke KPPN. Seperti itu Bapak Ibu. Nah nanti kalau, aplikasinya sudah dikembangkan secara sempurna, sudah selesai Bapak Ibu ya proses penyempurnaannya, maka nanti akan lebih terotomasi lagi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini adalah proses penerbitan SKPP pindah pada satker yang sudah interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian, kita skip saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk kepada proses penerbitan dan pengesahan SKPP pensiun. Nah, ini secara umum sama Bapak Ibu ya. Jadi nanti PPABP melakukan, eee, perekaman data pada aplikasi GPP desktop, termasuk mengecek utang pegawai, kemudian nanti Eee, PP PPK atau KPA melakukan validasi atas data yang direkam oleh PPABP dan melakukan approval. Nah, approval-nya juga sama, melakukan tanda tangan secara elektronik pada aplikasi GPP desktop. Nah, setelah ini nanti, KPA atau PPABP ini bisa dua-duanya melakukan proses pengiriman SKPP ke KPPN melalui aplikasi GPP desktop, yang datanya nanti akan diterima oleh staf ataupun FO KPPN di aplikasi GPP terpusat modul KPPN. Kemudian proses pengecekan dan validasinya pun sama di KPPN, kemudian nanti kalau sudah sesuai, Kepala Seksi Pencairan Dana akan melakukan, eee, pengecekan dan approval melalui tanda tangan elektronik dan juga melakukan penonaktifan database aplikasi gaji dan database di aplikasi SPAN terkait dengan supplier. Nah, kemudian setelah dilakukan approval Bapak Ibu oleh Kasih Pencairan Dana atau PDMS kalau di daerah A2. Nah, itu nanti seharusnya Bapak Ibu ya, datanya akan langsung terkirim ke PT Taspen ataupun PT Asabri, tergantung dari PNS ataupun TNI Polri. Nah, untuk saat ini mungkin juga aplikasinya sedang dalam pengembangan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di PMK 178 tahun 2022, proses pengembangan aplikasi ataupun pengembangan interkoneksi data antara KPPN dengan Taspen dan Asabri ini diberikan tenggat waktu 1 tahun Bapak Ibu ya, artinya tahun depan ini maksimal datanya sudah dilakukan, eee, interkoneksi. Jadi nanti pegawai yang bersangkutan itu tidak perlu lagi menyampaikan data SKPP-nya ke Taspen atau Asabri. Yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu, sehingga ketika nanti terbit SKPP-nya, di tanggal pertama bulan berikutnya langsung bisa dibayarkan penghasilan pensiunnya, tidak ada, tertunda lagi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian apabila apabila nanti misalkan ternyata pegawai yang pensiun tadi, memiliki utang Bapak Ibu ya, memiliki utang yang belum diselesaikan, sudah membuat surat pernyataan bersedia melakukan penyelesaian tunggakan tadi, maka petugas Satker akan merekam data utang pegawai pada aplikasi Sakti. Ya, izin sebentar Bapak Ibu ya. Izin Mbak Ivi. Waalaikumsalam Pak. Ya, siap. Oh iya Pak, baik. Nanti akan kami cek Pak ya. Siap. Oh iya, siap Bapak. Baik. Bapak izin. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kita masuk. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya, jadi nanti ketika pegawai masih memiliki utang, itu nanti petugas SAI akan merekam data utang pegawai tersebut pada aplikasi Sakti di modul piutang ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, untuk, monitoring progres penyelesaian utang pegawai tersebut kepada negara.
Nah, ini untuk proses penyusunan SKPP pensiun untuk, Satker yang sudah interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian kita lewati Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi percepatan penerbitan SKPP pensiun atau berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. Nah, ini Bapak Ibu yang kita bahas dari tadi ya. Jadi memang di PMK 178 ini dia salah satu poin yang ditekankan adalah percepatan penerbitan SKPP pensiun atau berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. Jadi ini mungkin latar belakangnya ada isu ya Bapak Ibu, ada informasi terkait ternyata untuk pegawai yang pensiun, itu terkadang ada keterlambatan penerimaan pensiun pertama Bapak Ibu. Dan ini salah satunya adalah karena memang adanya hambatan dalam penyampaian SKPP pensiunnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini ada ketentuan-ketentuan yang memang diatur secara khusus. Salah satunya yang pertama adalah KPA ini menerbitkan dan menyampaikan SKPP pensiun ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan terakhir pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas, seperti itu. Nah, eee, penyampaian ini Bapak Ibu tentu akan, memiliki kendala ya Bapak Ibu ya. Kendalanya di antaranya mungkin ada uang makan ataupun uang lembur ataupun tunjangan kinerja yang belum dibayarkan, seperti itu. Karena kan biasanya kan pembayaran uang makan, uang lembur, dan uang pensiun itu di bulan berikutnya, seperti itu ya. Sehingga akan menghambat penyampaian SPN pensiun ataupun SKPP pensiun ini ke KPPN. Nah, untuk itu di PMK 178 ini sudah diatur Bapak Ibu bahwa khusus untuk pegawai yang akan pensiun dalam rangka akselerasi penerbitan SKPP pensiun, ini uang makan, uang lembur, dan atau tunjangan kinerja dapat dibayarkan melalui SPM LS Bendahara, seperti itu. Ini khusus untuk pembayaran di bulan terakhir sebelum masa pensiun. Jadi tidak untuk bulan-bulan berikutnya Bapak Ibu ya, hanya khusus di bulan terakhir sebelum masa pensiun. Nah, tentunya ini nanti mungkin, berbenturan lagi Bapak Ibu ya, ada kendala lagi karena seperti yang kita tahu bahwa di PMK 210 tahun 2022 pembayaran LS Bendahara itu hanya dibatasi untuk, honor dan perjalanan dinas, sedangkan untuk pembayaran selain itu memerlukan persetujuan kuasa bun. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga sudah menyusun ketentuan baru Bapak Ibu ya, bahwa khusus untuk pembayaran uang makan, uang lembur, dan tukin melalui LS Bendahara untuk bulan terakhir Bapak Ibu ya, bagi pegawai yang akan pensiun ini sudah diberikan persetujuan izin. Jadi satuan kerja tidak perlu lagi menyampaikan atau, menyampaikan permohonan izin ke KPPN terlebih dahulu untuk pembayaran tersebut, namun sudah diterbitkan surat izinnya sehingga nanti satuan kerja bisa langsung melakukan pembayaran, uang makan, uang lembur, dan tukin melalui LS Bendahara bagi pegawai yang pensiun khusus untuk pembayaran di bulan terakhir. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Ini tidak serta-merta untuk seluruh pegawai yang pindah bisa, dibayarkan. Ini khusus hanya untuk pensiun Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini yang perlu diperhatikan dalam penerbitan SKPP pensiun juga KPA menyiapkan data dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun pertama dan atau JHT berupa NIK, NPWP, data rekening, dan atau data lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun data ini bukan merupakan lampiran SKPP ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak perlu dilampirkan pada saat, pengajuan SKPP pensiun, hanya perlu dipastikan saja bahwa NIK, NPWP, dan data rekening untuk pegawai tersebut sudah ada dan sudah benar. Karena nanti, datanya akan terkoneksi Bapak Ibu ya, antara KPPN dengan PT Taspen ataupun PT Asabri, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan ralat atau pembatalan SKPP. Nah, untuk ralat Bapak Ibu ini, dan pembatalan SKPP ini bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita lakukan untuk, ralat dulu. Nah, SKPP yang telah diterbitkan ini dapat diralat atau dibatalkan dalam hal yang pertama, perbaikan atau pembatalan surat keputusan atau surat perintah atau surat dari pejabat yang berwenang. Jadi apabila misalkan Bapak Ibu ada perbaikan SK ya, atau
perbaikan sprint atau surat keterangan terkait dengan pemindahan pegawai ataupun terkait dengan pensiun pegawai yang mengakibatkan perbedaan masa pindah ataupun masa pensiun nanti bisa dilakukan ralat SKPP, seperti itu. Nah, yang kedua adanya perubahan rincian penghasilan anggota keluarga dan atau utang pegawai. Nah, ini juga bisa dilakukan ralat ataupun pembatalan SKPP. Contohnya seperti yang tadi Bapak Ibu ya, apabila ada pegawai yang ternyata setelah pindah ada data uang makan atau tukin yang belum dibayar di Satker sebelumnya. Nah, itu juga bisa dilakukan pembatalan SKPP terlebih dahulu. Nah, untuk pengajuan ralat ataupun pembatalan SKPP ini, Bapak Ibu perlu mengajukan surat permohonan ralat SKPP yang dilampiri dengan SPCM dan dokumen pendukung sesuai dengan PMK 178. Ini termasuk surat permohonannya, kemudian SPTCM-nya ini sudah ada formatnya di PMK 178 tahun 2022 tadi Bapak Ibu ya. Dan ini setelah disampaikan ke KPPN, KPPN akan melakukan pengecekan atas kesesuaian surat permohonan dan SPTCM-nya, kemudian nanti apabila memang dilakukan pembatalan, maka KPPN akan melakukan pengaktifan kembali database pegawai pada aplikasi gaji dan data supplier pada aplikasi SPAN. Nah, namun apabila dilakukan ralat, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu Satuan Kerja harus menyampaikan kembali SKPP ralatnya yang baru ke KPPN untuk dapat dilakukan pengesahan kembali sesuai dengan data yang sesuai. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini terkait dengan monef dan ketentuan lain-lain. Nah, ini dalam kondisi tertentu, Bapak Ibu, penerbitan dan pengesahan SKPP dapat dilakukan secara non-elektronik. Nah, ada beberapa kondisi yang bisa mengakibatkan atau yang bisa menyebabkan penyampaian SKPP ini dilakukan secara non-elektronik. Yang pertama adalah tidak terdapat basis data pembayaran gaji pada aplikasi gaji. Kemudian yang kedua adanya gangguan interkoneksi sistem antara aplikasi gaji dengan sistem pada PT Taspen atau PT Asabri. Dan yang ketiga adalah adanya kejadian lain atau keadaan lain yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apabila kondisi-kondisi ini terjadi yang mengharuskan penyampaian SKPP itu tidak dilakukan secara elektronik, maka penyampaian SKPP ke KPPN dilakukan secara manual, Bapak Ibu, dengan menyampaikan atau dengan dilampiri yang pertama adalah dokumen pendukung, yang kedua adalah surat keterangan dari BPAPP yang diketahui oleh KPA yang memuat rincian komponen gaji terakhir yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan, dan yang ketiga adalah SPDCM dari KPA. Nah, ini dokumen ini juga ada di lampiran PMK 178 Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan mengacu ke PMK 178 apabila ada kondisi tertentu yang mengakibatkan penerbitan dan pengesahan SKPP-nya tidak dapat dilakukan secara elektronik. Baik Bapak Ibu, demikian tadi dari saya yang dapat saya sampaikan terkait dengan ketentuan-ketentuan terbaru terkait dengan penerbitan SKPP sesuai dengan PMK 178 tahun 2022. Maaf apabila dalam penyampaian ada sesuatu yang menyampaikan Bapak Ibu tidak berkenan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irfan terkait dengan aplikasinya. Namun sebelum itu kita kembalikan ke Bu Cici terlebih dahulu. Silakan Bu Cici. Terima kasih kepada Mas Wildan. Terima kasih ya Mas Wildan atas paparannya. Jadi gimana Bapak Ibu ya? Nanti kita belum untuk bulan ini kita belum ya Mas Wildan ya, untuk SKPP masih menggunakan apel pagi. Lalu untuk bulan depan kita coba untuk beberapa KL. Nanti akan kita share KL-KL mana yang sudah bisa menggunakan SKPP elektronik ini ya Bapak Ibu ya. Dan ada beberapa KL yang memang kita lihat di KPPN lain itu memang masih agak bermasalah dalam penggunaan SKPP elektronik, terutama untuk KL Kemenhan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan kepada Mas Irfan untuk aplikasinya. Silahkan Mas Irfan. Ya, baik, terima kasih Bu Cici atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Bapak Ibu ya. Ya, setelah tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Mas Wildan ya Bapak Ibu materi terkait SKPP elektronik ini, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya ya, lalu implementasinya seperti apa di aplikasi ya, untuk poin aja gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu tujuan akhirnya nanti kita akan diarahkan semuanya untuk menggunakan aplikasi gaji yang berbasis web Bapak Ibu ya. Baik itu mulai dari pengelolaan pegawainya, pembuatan atau perhitungan gajinya, hingga nanti termasuk SKPP. Nah, tapi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, memang implementasinya masih bertahap Bapak Ibu ya. Saat ini baru kementerian-kementerian tertentu saja yang sedang lakukan piloting atau uji coba untuk langsung menggunakan gaji web ya, termasuk pembuatan SKPP-nya. Nah, untuk Bapak Ibu Satker Mitra KPPN Jakarta 5 saat ini semuanya masih menggunakan aplikasi GPP atau gaji desktop ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu untuk pembuatan SKPP-nya masih menggunakan aplikasi GPP desktop. Nah, nanti proses cetaknya apabila sudah disetujui oleh KPPN baru nanti Bapak Ibu bisa mencetak di aplikasi gaji webnya, seperti itu Bapak Ibu ya kurang lebihnya. Kami sampaikan, mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Untuk itu saya kembalikan ke Bu Cici. Mana Bapak Ibu? Apakah sudah lebih jelas? Izin? Terdengar ya suaranya Bapak Ibu ya? Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas penjelasan dari Mas Irfan tadi ya? Untuk langkah-langkah juknis maupun PPT tentang yang sudah disampaikan oleh Mas Wildan sudah saya share tadi ya Bapak Ibu ya di WhatsApp grup untuk operator. Silahkan dibuka ya Bapak Ibu. Tadi saya mau share di chat tapi ternyata kalau dari chat itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya dibuka ya. Jadi tidak seperti Zoom, mohon maaf. Jadi untuk chat hanya yang tergabung di grup chat saja. Kalau untuk Bapak Ibu tidak bisa dibuka, jadi untuk selain kami, jadi Bapak Ibu bisa membuka di grup WhatsApp, sudah saya share tadi alamatnya di SID dan juga PPT-nya sudah saya share ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi izin Bapak Ibu untuk gaji ini ya, untuk gaji secara elektronik memang merupakan amanat dari PMK 178. Jadi PMK ini terbit pada akhir tahun 2022 ya Bapak Ibu ya, di mana di sini isinya tentang tata cara penerbitan dan pengesahan surat keterangan penghentian pembayaran atau SKPP secara elektronik. Nah, berdasarkan dari PMK 178 ini, dalam rangka percepatan penerbitan SKPP pensiun elektronik ini, maka pengembang aplikasi gaji ini membuat update pada aplikasi GPP ya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu dapat membuat SKPP secara elektronik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apakah kita ada sesi tanya jawab Mas Wildan, Mas Irfan? Kita masih punya sekitar 10 menit ya. 10 menit ya Bapak Ibu ya untuk sesi tanya jawab ya sebentar karena sudah waktu asar soalnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih jauh mengenai SKPP ini kepada narasumber Mas Wildan maupun Mas Irfan. Silakan untuk raise hand ya Bapak Ibu. Halo. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore. Dari siapa Pak? Saya dengan Rahmat dari BIN. Oh dari BIN. Silakan Pak Rahmat.
Ya, Mau ke izin Bu Mas mau Wildan bertanya. atau Mas Irfan? Siapa aja lah Bu, yang penting Oh bisa ya, terjawab. Jadi begini Bu, tadi saya sudah mendengarkan secara gamblang dan detail, dan intinya saya sudah dimengerti untuk penjelasan seperti itu Bu. Cuman saya ingin menanyakan bahwa selama ini ketika kita membuat SKPP secara apel pagi ya Bu ya, kalau salah ya kemarin, itu ada pelimpahan penandatangan KPA ke PPK. Nah, untuk SKPP elektronik nanti, apakah NIK-nya itu yang kita masukkan NIK KPA atau seperti kemarin pelimpahan? Mengingat sini kan tanda tangan sudah elektronik ya Bu atau digital. Demikian hanya itu aja Bu. Terima kasih. Silakan Mas Wildan atau Mas Irfan. Kalau untuk tanda tangannya kayaknya kita masih pakai seperti PIN ya, tanda tangan elektroniknya ya, Mas Wildan ya, masih belum untuk yang KPA izin. ya. Silakan. Mas Iya. Baik, izin terima kasih pertanyaannya Pak Rahmat. Untuk penandatangan SKPP ini sesuai dengan PMK 178 secara default memang KPA Pak ya. Namun kalau kita lihat pada PMK 178 pasal 14 ini disebutkan bahwa KPA dapat melimpahkan kewenangannya pada PPK untuk menandatangani SKPP atas nama KPA, namun harus dengan surat keputusan. Nah, walaupun surat keputusannya ini tidak perlu disampaikan ke KPPN. Nah, kemudian terkait dengan tanda tangan elektronik, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Cici, memang dia belum tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, Pak. Berbeda ketika nanti digunakan di SPM ya, misalkan yang untuk penandatanganan SPP atau SPM itu kan nanti kita menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, untuk yang digunakan di GPP ini adalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, Pak. Artinya dia memang perekamannya di-input langsung di aplikasi GPP, Pak, demikian. Jadi kalau secara PMK diizinkan, namun secara aplikasi kita belum tahu, Pak, apakah nanti memang sudah difasilitasi di aplikasi GPP Desktop untuk proses penandatangan oleh pelimpahan kewenangan tanda tangan dari dari KPA ke PPK. Demikian, Pak. Nanti mungkin menunggu informasi lebih lanjut, Pak, ya, untuk di aplikasi GPP-nya. Namun kalau secara ketentuan di aplikasi di PMK 178 ini diizinkan, Pak. Demikian, Pak. Jadi yang kita masukkan tetap NIK untuk KPA-nya, Pak ya? Iya, Pak, untuk saat ini mungkin bisa di-input untuk NIK untuk KPA-nya terlebih dahulu, Pak, ya, sambil menunggu nanti proses di GPP-nya lebih detailnya seperti apa apabila ada pelimpahan kewenangan dari KPA ke PPK. Nanti mungkin kami akan koordinasikan lagi, Pak, ya, dengan bagian aplikasi terkait dengan pelimpahan kewenangan penandatangan di GPP ini, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Pak Rahmat. Selamat sore Ibu, Bapak. Mohon izin selamat sore. suara saya terdengar. Ya, Bu. Izin saya dari Bina Marga, Bu, Kementerian PUPR. Dengan Ibu? Dengan Okta, Bu. Silakan, Bu Okta. Iya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan ketika pembuatan SKPP itu hanya menginput gaji terakhir, THR 13, tukin, dan uang makan ya kalau tidak salah secara garis besar. Namun selama ini ketika kami membuat SKPP itu kan melalui web apel pagi, nah itu detail sekali gitu sampai dengan potongan BPJS-nya atau potongan-potongan lain, setahu saya seperti itu. Nah, apakah nanti juga terakomodir atau memang sudah tidak ada untuk akun potongan tersebut ya Ibu? Mengingat dari kemarin juga kami kadang ada kendalanya tertolaknya di situ salah potongan BPJS atau yang akun potongan lain. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Mas Irfan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Okta. Untuk yang di-input di aplikasi GPP Desktop memang cuma tadi saja ya Bu ya, karena memang isiannya juga cuma diminta seperti itu.
Untuk potongan yang lain sepertinya sudah diakomodir dan akan otomatis terbaca di cetakan SKPP-nya yang lembar-lembar lampirannya tadi, Bu. Jadi Satker berarti lebih mudah ya harusnya ini Bapak Ibu ya dibandingkan yang di apel pagi, karena apel pagi kan memang dibuat sendiri oleh KPPN Jakarta 5, jadi mungkin Bapak Ibu perlu cukup banyak yang diinput. Nah, tapi ini karena dia beda lagi pengembangnya dari pusat, aplikasi GPP-nya yang cukup Bapak Ibu input seperti yang tadi saja contohnya, cuma gaji induknya, lalu yang THR 13, lalu persekot, tunjangan, dan uang makannya saja. Untuk data lain tidak perlu diinput dan memang tidak ada fitur isiannya di situ Bapak Ibu ya, yang diminta cuma itu saja. Oh ya, baik Pak. Kalau misalkan itu akan berlaku mulai kapan ya Pak? Sebenarnya ya Bu, ini untuk GPP elektronik ini sudah mulai berlaku ya Bu. Jadi untuk satker-satker di seluruh Indonesia, tidak cuma di KPPN Jakarta 5, itu sudah beberapa menggunakan SKPP elektronik ini. Tapi untuk mitra kerja KPPN Jakarta 5, ini kemarin kita belum mensosialisasikan karena aplikasinya sendiri masih banyak pengembangan. Ada beberapa bug yang mungkin bisa menyulitkan Bapak Ibu. Jadi karena kita lihat sudah mulai ada beberapa update terhadap aplikasi ini dan sudah agak lebih baik daripada waktu awal di launching. Jadi kita mulai mensosialisasikan untuk SKPP elektronik ini ya Bapak Ibu ya. Cuma untuk KL-KL-nya sendiri tadi sudah disebutkan oleh Mas Wildan, ada beberapa KL yang memang kita anggap bisa menggunakan dan ada beberapa KL yang kita anggap juga masih belum bisa menggunakan SKPP ini karena memang terutama untuk KL Kemenhan ya Bapak Ibu ya. Gimana Mas Wildan? Iya Ibu, betul Bu. Jadi memang ada beberapa KL yang dilaporkan juga di KPPN lain Bapak Ibu ya masih mengalami kendala, kemudian juga masih ada tadi Bapak Ibu ya perbedaan data terutama ya antara data di GPP dengan data di dokumen sumber baik itu SK ataupun data informasi pribadi dari pegawai yang mungkin nanti perlu kita lakukan pemutakhiran terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Jisi memang aplikasinya ataupun ketentuannya sudah berlaku sebetulnya, hanya memang di mitra KPPN Jakarta 5 nanti akan kita bagi ke 2 tahap ya Bapak Ibu. Sambil nanti kita coba sambil di-update datanya, dilakukan pemutakhiran apabila ada perbedaan antara data di GPP dengan data di dokumen sumbernya, sehingga nanti ketika sudah terbit SKPP tidak perlu lagi dilakukan ralat ataupun pembatalan, seperti itu Bapak Ibu. Oh ya baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau saya tanya satu lagi bolehkah Bu? Ini agak di luar konteks sih, tapi masih nyambung sama SKPP. Iya silakan. Jadi begini Bu, di kami itu kan setelah ada pemusatan gaji, itu kan terbentuk anak-anak satker, tapi gaji dan tukinnya itu sudah di pusat semuanya di Sedijen kami. Sedangkan untuk uang makan itu masih di balai-balai. Nah, nanti kalau misalkan ada perpindahan seperti itu, tidak perlu dibuat SKPP atau tetap perlu dibuat SKPP desktop ini ya, Bapak Ibu? Iya, izin Ibu tadi yang dilakukan pemindahan terkait dengan apa ya Bu? Mohon maaf Bu. Pemusatan semua gaji Bapak di Sedijen, di pusat. Jadi dulu kan kalau gaji di kami itu di balai-balai, kemudian ada arahan untuk pemusatan dari bulan Oktober tahun 2022, sehingga gaji dan tukin itu sudah dibayarkan di pusat, di kami. Sedangkan uang makannya tetap di balai-balai. Nah, untuk hal itu misalkan nanti ada update seperti ini,
Kalau misalkan kami kan ada mutasi-mutasi juga ya, rotasi-rotasi pegawai ataupun penempatan CPNS angkatan 2021. Nah, karena uang makan masih di balai-balai, apakah kami juga perlu membuatkan SKPP seperti ini ya ketika ada perpindahan pegawai dan lain-lain? Jadi izin untuk data pegawainya semuanya masuk di GPP yang di Sekjen ya? Iya, Bu. Jadi gaji dan tukin misal pindah ke balai, sebenarnya gajinya juga masih di pusat ya? Iya, betul, Bu. Hanya kami nanti akan memberikan mungkin bantu jawab ya, Mbak Okta ya? Iya, Pak Bowo. Iya. Halo. Iya, mungkin bantu jawab ya terkait itu. Memang kalau SKPP kan antar satker. Jadi kalau masih dalam satu satker yang sama, katakanlah dari satu anak satker ya, karena kan memang permulaan ya. Jadi kemarin anak satkernya berapa Mbak Yokta ya? Ada 60-an ya? Banyak sekali Pak. Iya, sepertinya sekitar 60 ya. atau 70 gitu. Karena kan per balai dan per bank kan Pak akhirnya kemarin. Iya, akhirnya kemarin ya. Ya nanti sih kalau masih mutasi antar selama masih dalam kode satker, katakanlah dari kode satker yang sama, itu nggak perlu ya, nggak perlu ada SKPP. Nah nanti kalau misalnya katakanlah nanti katakanlah dari tempatnya Mas Panca ya di SDA, kemudian pindah ke tempat tempat Mbak di Bina Marga, nanti baru perlu SKPP seperti itu. Karena kan memang ini pindah kode satkernya kan sama ya, walaupun katakanlah pegawai ini dia itu berada kerjanya di lingkup balai dan kode satker yang lain dan dia punya DIPA sendiri, tapi secara kepegawaian, secara gaji dia tetap di dalam kode satker yang sama. Mungkin begitu ya. Izin Pak, tapi kan anak subsatkernya kan berbeda ya Pak. Misalkan di saya itu 49 70 10 00 untuk mandiri. Kemudian di tempat misalkan Mas Deka itu 49 70 10 66 di Sultra seperti itu Pak. Ada ujungnya yang beda anak ya, subsatker. Nggak masalah Mbak. Kan anak satker tadi dalam satu satker yang sama. Seperti itu. Berarti saya tidak perlu membuatkan SKPP ya Pak ya? SKPP di ruh data SKPP ini tidak perlu ya? Iya. Iya Mbak. Oh iya. Kecuali katakanlah ke tempatnya siapa? Ke tempatnya tempat Mas Panca ya. Ya, beda honor misalkan ya Pak. Ya, beda honor seperti itu. Karena kan memang untuk beberapa ini memang karakternya beda-beda ya. Kalau di dalam lingkup Kumham, kemudian juga pertanian masih di dalam per satker kalau nggak salah ya. Tapi kalau PU ini kan beberapa satker ada yang sudah lama dipusatkan, ada beberapa yang memang baru dipusatkan kemarin ya. Nah ini memang kalau kita lihat memang ini secara kode satker dia dalam kode satker yang sama gitu Mbak. Oh ya, baik, siap. Terima kasih Pak Bowo, Bu Cici, dan Bapak Erpadi. Mas Wildan dan Mas Irfan Mbak. Iya, Mas Wildan dan Mas Irfan, terima kasih. Izin tadi saya sudah menyampaikan juga. Ya, assalamualaikum Bu. Ya, silahkan Pak, sebentar Pak. Saya tadi sudah menyampaikan S42 ya Bapak Ibu. Jadi untuk gaji pegawai pensiun pada S42 tersebut, untuk persetujuan pembayaran uang makan, uang lembur, atau tunjangan kinerja khusus untuk bulan terakhir PNS, prajurit TNI, anggota Polri yang akan memasuki masa pensiun dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengelolaan satker. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu dari S42 silahkan dibaca kembali. Oke, kita teruskan. Tadi dari siapa Pak? Mohon maaf. Saya potong. Silakan Pak, dari Bapak siapa? Halo? Halo, silakan Pak yang ingin menanyakan. Tadi saya sedang menginfokan tentang S42 untuk pembayarannya. Jadi tidak perlu ada persetujuan lagi dari kuasa pun. Jadi bisa langsung bayarkan rekening bendahara pengelolaan satker ya, untuk pegawai pensiun. Silahkan tadi Pak.
Mohon maaf tadi saya potong. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan Pak. Iya, Dari mana, saya Pak? Dudi Bu dari Satker Pertanian Bu, dari 238 247. Iya, betul. Ya. Silahkan Pak Dudi. Sudah jelas sih Bu, tapi kalau nanti kami ada kendala ya Bu ya. Kalau di keterangan sudah jelas. Kalau ada kendala kami menghubungi siapa Bu? Kalau secara offline gitu. Baik, Itu aja kan ini ada 3 narasumbernya, ada Mas Bowo, Mas Irfan, dan Mas Wildan. Ke Pak Irfan aja kali ya. Pak Irfan, iya. Kami kalau ada kendala, kalau dari keterangan jelas Pak. Tapi apabila ada kendala gitu, jangan hai ke DJPB lagi loh Pak gitu kan. Bisa nggak kami ke sana gitu? Bisa Pak, kalau memang ada. Silakan, Pak. Kalau mau datang ke KPPN silakan sekali Pak. Bisa jika memang ada kendala yang nggak bisa diselesaikan. Pak, kalau mau datang. Terima kasih Bu, Pak. Iya, itu aja sih Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi sudah dibolehkan ya, Mas Irfan, Mas Wildan, sama Mas Bowo sudah siap sedia nih ya. Memang kalau untuk tatap muka kita sudah membuka layanan ya Bapak Ibu, silahkan untuk datang ke KPPN. Sebelumnya silahkan mengontak kami dulu, jadi tidak langsung datang ya nanti, karena kan kita juga ada waktunya ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan mengontak kami dulu, nanti kami akan memberikan persetujuan untuk waktunya ke KPPN. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah hampir jam 4 ya Bapak Ibu ya. Sepertinya sudah waktunya sudah sudah mendekati akhir ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung di acara sosialisasi, bukan sosialisasi sih ya kita ya. Kita ini acara bincang sore ya Bapak Ibu ya. Bincang sore mengenai SKPP elektronik, di mana SKPP elektronik ini merupakan amanat dari PMK 178. PMK ini memang baru ya Bapak Ibu ya, baru akhir tahun 2022 terbitnya ya Bapak Ibu. Jadi di akhir tahun itu memang banyak PMK baru dan mengamanatkan, salah satunya PMK 178 yang mengamanatkan bahwa untuk SKPP nanti akan diterbitkan secara elektronik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang selama Januari, Februari, dan awal Maret ini memang di satker-satker mitra KPPN selain KPPN Jakarta 5 di seluruh Indonesia memang sudah beberapa satker yang menggunakan SKPP elektronik ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya di KPPN Jakarta 5 saja. Jadi kita memang di Jakarta 5 selama ini menggunakan apel pagi ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kita ke depan akan beralih full menggunakan SKPP secara elektronik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, atas kesediaannya telah bergabung di acara ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi layanan kami HGSO maupun layanan tatap muka, di mana Bapak Ibu nanti bisa bertemu dengan Mas Wildan, Mas Irfan, Pak Ayu, Mas Bowo maupun saya nanti di KPPN Jakarta 5. Saya tutup acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Semoga kita sehat terus ya Bapak Ibu sampai tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Mas Irfan, Mas Wildan, Mas Bowo. Ya, terima kasih Bapak Ibu, izin live. Sama-sama Bu. Banyak. Terima kasih Bu. Ibu.
Ini